أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وأصحابه ذوي النفوس العالية. Amma ba'du, bil khusus Ketua DKM Masjid Baitul Munawwarah Bapak Ustaz Haji Ahmad Tuhani yang saya hormati, juga segenap pengurus beserta jamaah Masjid Baitul Munawwarah yang semuanya sama-sama saya hormati, dan semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Di dunia hidup bahagia, akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam anugerah serta nikmatnya kepada kita, di antaranya sehat walafiat dan juga panjang umur. Paling besar adalah nikmat iman dan Islam, sehingga malam hari ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul bermuajahah bersilaturahim dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah salat maghrib berjamaah maupun ibadah thalabul ilmi. Dan semoga segala amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan semoga bil khusus kepada kita yang hadir di Masjid Baitul Munawwarah ini, dan umumnya kepada segenap muslimin muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan dan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat yang pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasa, kita awali ta'lim kita dengan belajar suratul Fatihah yang wajib hukumnya dibaca dalam setiap rakaat ketika kita mendirikan sholat, dan surat-surat yang pendek selain suratul Fatihah yang sunnah hayat hukumnya dibaca ya setelah membaca suratul Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, kajian selanjutnya adalah ilmu tasawuf, masih masalah amalan yang wajib dikerjakan oleh hati, yaitu mencintai Allah, mencintai kalam Allah, Rasul Allah, dan juga para sahabat Rasul. Dan para sahabat Rasul itu terdiri daripada dua golongan. Yang pertama golongan muhajirin, dan yang kedua golongan ansor. Golongan muhajirin adalah sahabat Rasul atau sahabat Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Mekah Al-Mukarramah. Lalu beliau mengikuti Rasulullah SAW, yaitu hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka mereka itulah dinamakan sahabat muhajirin. Artinya muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan sahabat Ansor adalah sahabat-sahabat Rasul, orang-orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah SAW dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang berasal dari Madinah. Ya, Ansor artinya penolong. Menolong siapa? Menolong orang-orang yang berhijrah, ditolong oleh orang-orang Madinah. Makanya sahabat Rasul yang berasal dari Madinah itu dinamakan Ansor, artinya para penolong. Dan wajib kita ketahui dan wajib kita etikatkan bahwasanya kurun terbaik di dunia ini, ya, atau generasi terbaik ya, manusia adalah generasi para nabi dan para rasul. Itulah generasi terbaik. Lalu generasi kedua yaitu sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Itulah ranking kedua setelah para nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW adalah rasul dan nabi yang terbaik, yang termulia. Begitu pula sahabatnya dibandingkan dengan sahabat-sahabat nabi yang lain, ya. Seperti sahabat Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan sebagainya. Maka yang paling mulia, yang paling utama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu setelah sahabat itu siapa yang paling utama menurut Allah Subhanahu wa taala? Setelah generasi sahabat, lalu generasi tabi'in. Ya, berarti ranking pertama setelah para nabi dan rasul adalah generasi sahabat. Setelah generasi sahabat, ranking kedua adalah generasi tabi'in. Tabi'in itu siapa? Tabi'in itu adalah orang-orang yang hidup sejaman dengan para sahabat Rasul. Itu namanya tabi'in. Tidak pernah hidup sejaman dengan Rasul, cuman sejaman dengan para sahabat Rasul.
Rasul, maka itu dinamakan tabi'in atau generasi tabi'in. Lalu ranking ketiga setelah sahabat adalah tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in adalah orang-orang yang hidup sezaman dengan para tabi'in. Para tabi'in di sini contohnya siapa? Seperti imam yang 4 ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nah, itulah ya contoh tabi'in yang hidup sezaman dengan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim, nah itu tabi'in. Cuman di bawah yang 4, gitu kan? Jadi Imam Bukhari, Imam Muslim itu adalah muridnya Imam Syafi'i atau muridnya Imam Hambali. Jadi salah satunya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah seperti itu ya. Jadi kita sebagai orang yang beriman, hukumnya wajib mencintai Allah, wajib mencintai kalam Allah, mencintai para Rasul Allah, dan juga wajib mencintai sahabat muhajirin maupun sahabat ansor. Bahkan di sini dijelaskan ayatul imani hubul ansor wa ayatul nifaqi bughdul ansor, yang artinya tanda beriman adalah mencintai sahabat ansor, dan tanda munafik adalah membenci sahabat ansor. Nah, berarti siapa saja di antara sahabat ansor yang harus kita cintai, yang wajib kita cintai semuanya. Jadi jangan dipilih-pilih. Kita harus mencintai semua sahabat Rasul, baik dari golongan muhajirin maupun dari golongan ansor. Jangan dipilah-pilih ya, semuanya harus kita cintai. Tuh. Lalu kita wajib mencintai siapa lagi? Ya, setelah sahabat ansor dan muhajirin, kita pun wajib hukumnya mencintai wassolihin, yaitu orang-orang yang soleh. Orang soleh itu orang yang bagaimana? Ya, orang soleh adalah wahuwal qaimu bihuquqillahi ta'ala wa huquqi ibadihi. Yang disebut orang soleh adalah orang-orang yang melaksanakan hak-hak Allah dan melaksanakan hak-hak hamba-hamba Allah. Dalam bahasa Al-Quran disebutkan yaitu hablum minallah wa hablum minanas. Nah, ini orang soleh namanya. Jadi kalau ada orang yang menjaga hubungan dengan Allah, contohnya yaitu hakullah ya, seperti sholat, zakat, puasa, haji, kalau mampu itu semuanya dilaksanakan ya, yaitu ibadah yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti orang soleh. Tidak hanya seperti itu, tidak hanya itu, di samping menjaga hubungan dengan Allah, juga menjaga hubungan dengan manusia. Ya, jadi orang soleh itu seperti itu, yaitu yang melaksanakan hablum minallah dan hablum minanas, menjaga hubungan dengan Allah dan juga menjaga hubungan dengan manusia, yang baru dikatakan orang soleh. Tidak bisa hanya satu saja. Ya umpamanya hablum minallahnya baik, tapi hablum minanasnya tidak baik. Nah ini berarti belum termasuk orang soleh. Ya, jadi yang orang soleh adalah yang menjaga hablum minallah dan hablum minanas. Hubungan dengan manusia juga harus dijaga. Jangan sampai menyakiti manusia, mendolimi manusia, ya, atau sesama manusia tidak boleh saling mendolimi, saling menganiaya, saling manipulasi, ya, saling membohongi. Nah itu tidak boleh, tapi harus saling membantu, saling tolong menolong. Itu sesama manusia, apalagi sesama orang-orang Islam, sama orang-orang beriman. Ya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
Wallahu a'lam bishawab, yang artinya saling tolong menolonglah kamu semua alal birri wa taqwa, di dalam urusan kebaikan dan urusan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam urusan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Nah, ini wajib hukumnya untuk saling tolong menolong, saling bantu membantu. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kamu semuanya saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Nah, ini tidak boleh, ya. Jadi haram hukumnya, mengandung dosa kalau kita saling bantu membantu, saling tolong menolong dalam urusan yang mengandung dosa. Dalam urusan bermusuhan. Nah, itu tidak boleh, ya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hukumnya adalah haram. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya saling mengenal, saling bantu membantu, saling tolong menolong. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Tuh. Wallahu a'lam, yang artinya wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Siapa laki-laki di sini yang dimaksud? Laki-laki di sini adalah Nabi Adam alaihi salam. Seorang perempuan dalam ayat ini maksudnya adalah Siti Hawa alaihissalam, istrinya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam Allah ciptakan dari tanah, ya, sedangkan Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri yang paling atas, yaitu tulang rusuk yang paling bengkok. Nah, itu wanita, ya. Makanya untuk meluruskan wanita, nah ini nggak bisa sekaligus, ya, karena yang namanya tulang rusuk yang paling bengkok itu kalau kita luruskan sekaligus akan patah, kalau dibiarkan akan semakin bengkok. Nah, itulah salah satu karakter wanita, gitu kan? Kalau diluruskan sekaligus akan patah, akan fatal akibatnya. Kalau dibiarkan akan semakin bengkok. Berarti kesimpulannya, ya, ketika kita meluruskan wanita, maka harus pelan-pelan, dilus-lus, dibelai-belai. Nah, itulah, ya, salah satu karakter wanita, pengennya disanjung-sanjung, gitu kan? Pengennya dipuja dan dipuji, itulah wanita, ya, atau salah satu karakter wanita. Wasuba wa qabaila, dan berbangsa-bangsa. Nah, jadi makanya tuh Nabi Adam Allah ciptakan itu tanahnya dari berbagai macam benua, gitu kan? Bukan hanya dari satu benua. Dari benua Amerika, Afrika, Asia, Australia, sehingga turunan Nabi Adam itu bermacam-macam kulitnya, bermacam-macam bahasanya, berbangsa-bangsa, dan juga bersuku-suku, wa qabaila lita'arafu, supaya kamu semuanya wahai manusia, kata Allah, saling mengenal, ya, bukan saling berperang, bukan saling bermusuhan, saling caci maki, tapi tujuannya adalah lita'arafu, supaya kamu semua saling mengenal, ya. Inna akramakum indallahi asbaqum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala, asbaqum, adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang paling mulia. Nah, jadi makanya kita semua, ya, sama manusia, ya, harus wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolong, bantu membantu dalam urusan kebaikan dan dalam urusan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dan janganlah sampai kita sebagai manusia saling tolong menolong, bantu membantu dalam urusan berbuat dosa, dalam urusan bermusuhan. Nah, itu berarti namanya orang soleh.
Ya, orang-orang yang senantiasa menjaga hubungan dengan Allah, juga menjaga hubungan dengan sesama manusia. Lalu cara mencintai mereka itu bagaimana? Sedangkan kita sebagai orang yang beriman diwajibkan mencintai orang-orang soleh. Caranya bagaimana? Wa mahabbatuhum wa hiyal mailu ilaihim wa la takunu illa bisuluki ala tariqihim allati hiya sabilullahi ta'ala. Nah, jadi cara mencintai mereka, cara mencari orang-orang soleh adalah cenderung kepada mereka, gitu kan? Jadi cenderung kepada orang-orang soleh, yaitu bisuluk, menempuh jalan yang ditempuh oleh mereka. Itu berarti cara mencintai orang-orang soleh. Nah, berarti kalau kita cinta kepada orang-orang soleh, maka kita harus menempuh jalan yang ditempuh oleh mereka. Nah, jalan apa yang ditempuh oleh mereka? Jalan apa yang ditempuh oleh orang soleh? Yaitu allati hiya sabilullahi ta'ala, yaitu jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, berarti harus menempuh agama Allah. Ya. Jadi sabilillah di sini adalah jalan Allah. Jalan Allah itu apa? Jalan Allah adalah agama Allah. Nah, lalu agama Allah itu agama apa? Agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang memeluk agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya, dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Lima syirhim ilal naril mu'abbadi, karena tempat kembalinya adalah neraka dan mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ya, makanya mereka dikatakan minal khasirin. Ya, barang siapa yang memeluk agama selain Islam, ya, di samping tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang-orang yang rugi, karena tempat kembalinya adalah ke dalam neraka. Berbeda dengan orang beriman. Ya, kalau orang beriman mah walaupun hanya imannya hanya sebesar biji sawi, ini tetap kalau mati dalam keadaan beriman, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun imannya hanya sebesar biji sawi. Atau imannya hanya sebesar benda yang paling kecil, gitu kan. Dan saking kecilnya imannya tapi masih tetap iman, gitu kan. Nah, ini tetap kalau orang-orang beriman sekalipun imannya kecil, sekalipun imannya sangat tipis, maka suatu saat akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala walaupun umpamanya melalui proses siksa dulu atau dibakar dulu di dalam neraka, tapi suatu saat akan dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dalam hatinya ada iman, atau mati dalam keadaan beriman walaupun imannya hanya sebesar benda yang paling kecil. Dijamin orang beriman dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk surga. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala walladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Yang artinya dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Berarti dua, di samping beriman juga beramal soleh. Lalu amal soleh itu apa? Amal soleh adalah setiap amal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun yang sunnah, itu namanya amal soleh. Sholat wajib, sholat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, zakat wajib, zakat sunnah, haji wajib, haji sunnah. Nah, itu semuanya adalah amal soleh. Nah, ulaika ashabul jannah, mereka itulah akan menjadi penduduk surga.
khalidina fiha, dan mereka akan kekal di dalam surga selama-lamanya. Ya, artinya kalau sudah masuk surga tidak akan pernah diusir lagi dari surga. Kalau sudah dimasukkan ke dalam surga, maka tidak akan dikeluarkan lagi dari surga, dan surga adalah alam akhirat, ya. Di alam akhirat hanya ada dua tempat. Yang pertama neraka, yang kedua adalah surga. Neraka tempat kembalinya orang-orang kafir, surga adalah tempat kembalinya orang-orang beriman, dan di akhirat nanti adalah alam yang kekal abadi, artinya tidak ada perubahan, gitu kan? Itulah akhirat, ya. Umpamanya penduduk surga itu nggak ada perubahan selamanya, seperti itu terus selama-lamanya, abadan-abadan. Dan usia penduduk surga, nah itu seusia ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit kedua, yaitu usia beliau saat itu 33 tahun, ya. Berarti usia penduduk surga rata semuanya 33 tahun, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Itu selamanya usianya segitu terus, nggak akan pernah berubah, gitu kan? Nggak seperti sekarang. Kalau sekarang dunia penuh dengan perubahan. Awalnya kita dulu berupa nutfah, berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging, berubah lagi menjadi tulang belulang yang dibungkus dengan daging, jadilah janin. Setelah 9 bulan di alam kandungan, lahirlah ke dunia. Di dunia pun penuh dengan perubahan. Dari mulai bayi berubah menjadi kanak-kanak, remaja, dewasa, kakek-kakek, akhirnya is dead, akhirnya mati. Itulah dunia yang penuh dengan perubahan. Ya, kalau akhirat sama sekali tidak ada perubahan. Akhirat adalah kekal, akhirat adalah abadi selamanya, begitu, nggak pernah akan berubah abadan-abadan untuk selama-lamanya. Termasuk ya badan kita, jasad kita nanti itu tidak akan pernah berubah, yaitu seusia 33 tahunan, ya, selama-lamanya, baik laki-laki maupun perempuan. Dan tinggi dan besarnya nanti akan sama kalau di sono, ya, yaitu tinggi dan besarnya, yaitu semuanya akan setinggi Nabi Adam, akan sebesar Nabi Adam alaihissalam. Lalu Nabi Adam itu tingginya berapa? Yang menurut hadis Rasul SAW bahwa tingginya Nabi Adam, nah itu 60 asta. 60 begini nih, tingginya Nabi Adam. Lebar badannya yaitu 7 asta. Lebar badannya. Nanti kita semua akan sama di sana. Yaitu setinggi 60 asta dan lebar badannya 7 asta. Ya berarti kalau dihitung asta kita nih, ya, berarti kira-kira 25 meter. Berarti tingginya Nabi Adam adalah 25 meter. Penduduk surga semuanya tingginya sama, yaitu kira-kira 25 meter. Besarnya juga sama, yaitu kira-kira 7 asta. Ya, 7 asta itu kira-kira 3 meter lebihan. Itulah manusia di akhirat nanti, tingginya sama, besarnya sama, walaupun di dunianya beda-beda. Ya, bahkan saya pernah membaca riwayat yang matinya masih bayi pun, ya, yang matinya masih bayi ketika di dunia, maka nanti di akhiratnya akan sama, ya, tingginya akan sama, besarnya juga akan sama. Ya, cuman pertama kali kita dibangunkan dari kubur segini, ya, ukurannya ketika kita di dunia. Kalau 1,70 meter ya 1,70 meter itu awal dibangunkan dari kubur. Nanti akan bertambah tinggi, besar. Nah, itu akan sama tingginya nanti dengan Nabi Adam alaihi salam. Nah, itu seperti itu, ya. Itulah kehidupan akhirat. Nah, jadi kalau kita mencintai orang-orang yang soleh, berarti kita harus menempuh jalan Allah, menempuh agama Allah, yaitu agama Islam, yang sumbernya ada 4 macam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Itulah sumber hukum Islam, ya. Contoh sumber hukum Islam yang diambil dari qiyas seperti membayar zakat fitrah. Tuh. Dalam hadisnya tidak ada
Dalam Al-Qur'annya tidak ada ya, membayar zakat fitrah dengan beras. Nah, itu tidak ada. Dalam hadisnya membayar zakat fitrah itu harus yang pertama dengan korma dan yang kedua dengan syair. Itu dalam hadis ya. Bayarlah zakat fitrah dengan korma atau dengan syair, dengan gandum. Nah, itu dalam hadisnya cuma itu. Sementara beras tidak ada dalam hadis. Nah, itu beras dari mana sumbernya? Beras adalah dari kias gitu. Ya, artinya beras dikiaskan dengan korma. Beras dikiaskan dengan gandum. Tuh. Nah, itu seperti itu ya. Jadi nggak bisa nih kalau kita dari Quran hadis doang, itu nggak bisa. Bahkan orang-orang yang mengaku ya hanya memakai Quran hadis pun, nah itu ternyata bohong. Di kita ini di Indonesia ya, yang mengaku hanya memakai Quran dan hadis itu ternyata bohong. Bohongnya bagaimana? Ya ternyata orang Indonesia hampir semuanya bayar zakat fitrah itu kalau tidak dengan beras ya dengan uang. Ya sementara dalam Qur'annya tidak ada. Dalam hadisnya juga tidak ada. Ya, ada juga bayar zakat fitrah dalam hadis dengan korma atau dengan gandum syair. Ya, beras tidak ada. Oh, ya, jadi itu bohong. Ya, kalau di Indonesia mengaku hanya pakai Quran dan hadis. Ya. Bahkan, nah itu menurut ahli sunnah wal jamaah, gitu kan? Kalau hanya Quran hadis doang, nah itu bisa-bisa sesat dan menyesatkan, gitu kan? Kenapa? Ya karena masya Allah, gitu kan? Kadang-kadang Al-Quran tafsirnya salah, gitu kan? Kalau salah tafsir berarti, nah ini sudah jelas salah, sudah jelas berarti sesat, dolalah. Ya, artinya kalau menyampaikan Al-Quran salah tafsirnya, masya Allah ini bisa menyesatkan orang banyak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Gitu ya, ya karena umpamanya sholat itu kan rukun-rukun sholat, cara-cara sholat. Nah itu dalam Quran kan tidak detil, atau dalam hadis juga tidak detil seperti dalam fikih gitu kan. Kalau dalam fikih kan itu sudah detil gitu kan, cara sujud seperti itu, cara rukuk seperti itu dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan yang membahas para ulama gitu. Masa enggak pakai ulama? Ya kadang-kadang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Semua orang Indonesia itu ibadahnya bid'ah, sholatnya bid'ah. Kenapa bid'ah? Rasul dulu sujudnya ke tanah langsung. Di Madinah ya, enggak ada keramik, enggak ada karpet, langsung ke tanah sujudnya. Dan juga enggak pernah di zaman Rasul sholat walaupun berjamaah pakai pengeras, enggak pernah. Ya, berarti pengeras ini pakai ibadah, pakai sholat, ini hukumnya bid'ah. Berarti Masjidil Haram juga pakai pengeras. Di Masjid Nabawi juga pakai pengeras. Nah, itu bid'ah. Nah, Al-Qur'an itu kan Al-Qur'an yang sekarang, nah itu bid'ah. Kenapa? Al-Qur'an yang sekarang dicetak di pabrik, di percetakan. Kalau dulu gitu kan ditulisnya di tulang-tulang onta, di pelepah korma, itu Al-Qur'an. Ya, berarti sekarang dicetak, di percetakan, di kertas, nah itu adalah bid'ah. Dan juga baris patah, domah, kasroh, sukun, ya termasuk titik, itu kan itu bid'ah. Zaman Rasul Quran belum ada titiknya, umpamanya ba, ta, sa, itu belum ada titiknya, cuman ada rumahnya doang gitu kan. Nah itu Quran ya seperti itu. Jadi Quran di zaman sekarang adalah bid'ah. Ibadah kita sekarang ya semuanya bid'ah. Kenapa bid'ah? Semuanya pakai pengeras, semuanya pakai karpet, semuanya pakai keramik ya. Sedangkan di zaman Rasul sholatnya, sujudnya langsung ke tanah. Gitu. Ya mungkin jangan sosokan kata orang Quran, jangan belagu ya. Dikit-dikit bid'ah. Bahkan ada yang membedakan baca Yasin malam Jumat itu hukumnya bid'ah katanya. Lalu yang enggak bid'ah itu baca Yasin malam apa? Pertanyaannya begitu, tanyakan gitu kalau ada yang membid'ah enggak. Itu ada ya orang Islam yang membid'ahkan baca Yasin malam Jumat katanya bid'ah. Ini ada. Lalu kita balik tanya kepada mereka,
Kalau begitu, yang enggak bid'ah itu baca Yasin malam apa? Waduh, bingung saya. Semuanya dibid'ahkan ini, Masya Allah. Ini banyak ya, banyak. Hati-hati nih. Jadi hati-hati ya kalau kita ikut pengajian. Ya, kalau kita pengajian orang ustadznya seperti ini selalu membid'ahkan. Ya, wah semuanya bid'ah, muludan bid'ah, ya, Rajaban Islam peringatan kerah di besar Islam bid'ah. Nah, ini hati-hati. Tahlilan bid'ah, gitu kan? Masya Allah. Kenapa tahlilan di bid'ah? Tahlil itu adalah membaca kalimat tauhid, ya, membaca kalimat la ilaha illallah. Masa bid'ah sih? Membaca kalimat tauhid, membaca syahadat, ya, la ilaha illallah, masa bid'ah? Naudzubillah, subhanallah. Hadirin muslimin rahimakumullah, sedikit lagi ya akan masuk waktu Isya. Ya, jadi kesimpulannya daripada pengajian ini adalah mencintai orang-orang yang soleh adalah kita harus menempuh jalan mereka, yaitu menempuh agama Islam, menempuh aturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu aturan Islam yang isinya iman, Islam dan ihsan. Ilmunya tauhid, fikih dan tasawuf. Itulah agama, ya. Atau saudara-saudara kita ajak untuk menempuh agama Allah, keluarga kita, anak dan istri kita, ya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya ajaklah mereka. Nah, siapa? Ya, keluarga kita, anak dan istri kita, tetangga kita, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, yaitu kepada jalan Allah, kepada agama Islam bil hikmah. Hikmah di sini tafsirnya dengan ilmu, ya. Jadi pelajari dulu ilmunya, ilmu agama. Ini namanya bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan nasihat-nasihat yang baik. Apabila mereka membantah, maka bantahlah mereka dengan yang lebih baik, ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Ahsan itu artinya adalah lebih baik. Artinya waduh, jangan dengan yang lebih jelek, jangan dengan yang lebih buruk, tapi harus dengan yang lebih baik. Nah, ini berarti ya ketika kita dakwah, mengajak keluarga, mengajak tetangga untuk ibadah, untuk taat kepada Allah, mentaati agama Allah, maka jangan sampai menimbulkan permusuhan, gitu kan? Jangan sampai kita saling membenci, tapi harus dengan ilmu dan juga dengan mau'izah hasanah, nasihat yang baik, ya. Dan juga kita tidak boleh membenci pelaku maksiat, orang-orang yang bermaksiat, tapi kita harus benci perbuatannya, ya. Kita harus membenci maksiatnya, tapi orangnya jangan benci. Biasanya kita bergaul, ya tetap bergaul, ya. Biasa ngobrol, ya tetap ngobrol, ya. Jangan sampai mentang-mentang dia mah tukang maksiat, ya, tukang berbuat maksiat, pokoknya gak mau ngobrol sama dia. Itu jangan sampai seperti itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya barangkali ada yang perlu ditanyakan sekitar tema atau di luar tema, silahkan ditanyakan. Kalau nggak ada, langsung ditutup. Silakan. Tutup aja, langsung. Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan salihan wa wahab li rizqan katsiran wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.